Ini Rozak di rumah ya, bukan di luar ya? Di rumah, Bu. Di rumah. Iya, iya, iya. Bentar ya, Seharusnya, tinggal Pak Rifki nih Rozak. oh iya. Mm. Bismillah, Rozak sudah nggak ada kuliah kan semester ini? Nggak ada, Bu. Tinggal fokus ke Ya partai wes. buruh. Oh, ke partai buruh. Ya wes itu terserah. Iya. Intinya kalau ini selesai, Rozak ngerevisi mulai besok, kejaran kampus itu buka tanggal 27 ya Rozak. Tanggal 20, 27. 28 itu sudah terakhir upload segala macamnya. Jadi revisian sebelum tanggal 27 nanti pastikan ke Pak Rifki dengan Bu Putih. Kalau berdua beliau oke, Bufat oke ya. Karena Oke. sepintas revisinya Rozak ini nggak substansi kalau Bufat lihat. Mungkin ada beberapa yang nanti akan kita bantu revisi ya. Oke, Bu. Wes. Sambil hari Iya, raya, iya. sambil revisi gak apa-apa ya, Zak. Kasih tau ngelencer, Bu. Lo kamu ngelencero le, ngerevisi ya sehari 2 hari habis Lebaran. Kan kampus buka lagi tanggal 27, besok sudah libur, 27. Rozak. Kebetulan panitianya prodi hukum gitu, jadi kan sekalian aja ininya. Oke, siap, Bu. Diusahakan. Oke. Hmm, biar cepat selesai ya, Zak ya. Iya, Bu. Wis diobra-obra ya. Iya, wes Zak, biar Kamari-mari. kamu segera selesai juga. Semester ini jadi semester terakhirmu, wes ndang jadi sarjana. Loh, amin. Amin. Terus terakhir kalau nggak salah Rafa gimana, Bu ya? Kabar dari Rafa. Rafa, Rafa anak bimbingnya siapa ya Zak ya? Bukat nggak Bukannya inget Bufat ya. ya? Bukannya Bufat. Bukan, Oh, anak Bufat itu kamu sama Tata. Yang heeh. lain itu ya yang mahasiswa yang sekarang semester 8. Tata insya Allah ikut yudisium ini Sudah. sama Rozak insya Allah. Sama Tata sudah selesai daftarnya sama Perta Rozak. Jadi kalian bertiga insya Allah wes yang maju. Yang lain malah ditelepon dosennya malah di reject ya teleponnya wes ditinggal Dialihkan. lain. Oke. Dialihkan terus gak diangkat gitu-gitu loh Zak mahasiswa sekarang itu wes. Takut mungkin, Bu. Lah iya, kadang enggak, mereka membuang kesempatan sehingga ada beberapa yang sampai harus DO gitu loh Zak. Itu kan sayang sekali buat duit. Iya, kalau skripsi kan nggak ada yang menagih, Bu ya. Jadi ya Iya, teman-teman jadi kembali menganggapnya kan ke pribadinya. iya. Ya, masa Kalau kayak tukang kredit dosen yang goda kayak dosen yang nganggur aja. ya ya, ya itu yang bikin teman-teman lupa waktu. Maksudnya fokus kerja, ternyata lu udah hampir selesai semester ini. Iya, sampai ada yang kemarin itu ternyata sudah semester 14, Hah? dia belum ujian skripsi dan ternyata masih ada beberapa mata kuliah yang harus mengulang. Akhirnya terpaksa dia kita DO, kan. Oh, Tapi daftar lagi jadi semester 1 loh kan, duit ngulang piro lagi, itu kan. ngulang Padahal yang lain lagi. itu sudah bekerja, sudah iya, iya mengulang dengan konversi, Zak. Nah, kebetulan Rozak kan ngirim emailnya tanggal 14 April ya kalau nggak salah ya. Iya, terakhir. Tanggal 14 April. Nah, pada tanggal 15 April itu sebenarnya pendaftaran yudisium terakhir Rozak. Makanya Bufat nggak merespon Rozak dulu karena toh sudah lewat waktunya gitu Oh kan. iya. Ternyata dari Heeh. UNIF ada perpanjangan sampai tanggal 28. Bufat pikir kalau Rozak siap dan mau wis bodaken seminggu ini gitu loh, Zak. Oke. Yes, Kepala ngerti. perpusnya sekarang Pak Azam, Zak. Jadi mungkin bisa Oh, lebih mudah kamu ngurus apa segala ininya lah uploadan segala macam dibantu Mas Faiz nanti tanggal 27 ya. oke, Bu. Nanti 27 diusahakan ke kampus kalau Ya, memungkinkan gitu. bismillah Zak. Ya. Iya, terakhir 28. Ini Pak Rifki coba tak telepon ya Zak. Tadi Pak Rifki itu juga ujian di Solo. Beliau ujian tertutup apa disertasi itu loh Zak. Semoga tidak posisi di jalan. Tak teleponnya sebentar. Saya kan, belum, kan nggak mau sih, Neng. Belum. Oh, saya
Assalamualaikum, monggo aman pun. Ya Allah, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya Pak Rif, nggak sedang di jalan dari Solo kan Pak? Oh, saya neng jalan. Ya Allah, sorry ya Pak Rif yo, tak anu. Neng Nggak apa-apa dalan wis. kau. Waduh, wis alamat di Mandek ACC sih. Rozak wis iki gak direvisi kaya iki. Wis gak kober. Angel iki masalahnya kating Ah, direvisi modelnya apa? Rezekine ah. Rozak Pak, sampean ACC wis yo. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya Rozak dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sri Budi, Pak Rifki Ridho, Mas Faiz, juga kepada Fatur Rozak yang pada malam hari ini akan menyelenggarakan ujian skripsi. Alhamdulillah, semoga kelancaran ke depan yang akan kita peroleh gitu ya, barokah Ramadan di hari-hari terakhir. Dan untuk berikutnya, Rozak, ini posisi Pak Rifki sedang di jalan, tetapi semoga beliau bisa menyimak dengan baik. Silahkan Rozak paparan ya atau presentasi hasil dari artikel yang sudah disampaikan ke Ibu dan sudah di-share juga oleh Mas Faiz kepada dua orang dosen penguji. Dan Pak Rifki, mohon maaf, Rozak ini memang mendadak tadi saya kontak Pak Rifki, mengingat pendaftaran yudisium ternyata diperpanjang sampai tanggal 28 April, sehingga target prodi untuk teman-teman yang yudisium ini tidak hanya 2 orang, tetapi bertambah 1 lagi dengan Rozak. Dan insya Allah apa yang sudah Rozak tulis ini sejalan dengan arahan Pak Rifki ketika seminar proposal beberapa waktu yang lalu. Baik Rozak, silahkan diawali dengan satu surat pendek. Setelah itu silahkan langsung paparan maksimal 7 menit ya. Rozak, setelah itu akan ada diskusi dengan dosen penguji. Persilahkan Rozak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pembimbing saya beserta penguji. Sebelum mengawali presentasi saya, akan saya bacakan surat pendek, yaitu surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa wajadaka dhallan fahada wajadaka a'ilan fa'aghna fa'ammal yatima fala takhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul adzim. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemaparan terkait dengan artikel skripsi yang saya tulis. Bentar, saya share dulu. Saya kelihatan Bu ya? Sudah Rozak, silahkan. Baik, langsung saja terkait artikel yang saya tulis itu yaitu berjudul tentang analisa yuridis Perpu Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inskonstitusional bersyarat. Dosen pembimbing saya ada Bufat. Kemudian untuk semua support masih dari Bufat juga. Oke, terkait dengan hasil sembroan kemarin, saya mengambilnya adalah terkait turunan PP3, turunan undang-undang dari Cipta Kerja. Jadi yang saya gunakan, yang saya fokuskan adalah bagaimana peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022.
Oke, lanjut pada pendahuluan. Ini adalah riwayat Undang-Undang Cipta Kerja, di mana yang pertama kali turun adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, ini di sini dalam undang-undang tersebut ada 4 turunan dari PP 34 tentang TKA, kemudian PP 35 tentang PKWT, ada PP 36 tentang pengupahan, dan yang terakhir ada PP 37 tentang JKP. Kemudian di dalam berjalannya waktu, undang-undang tersebut dilakukan judicial review terhadap uji formil dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, yang hasilnya dalam putusan MK nomor 91 PUU garing Romawi 18 tahun 2020, isinya yang pertama yaitu undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat. Kemudian di putusan yang kedua meminta pembentukan undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 tahun. Kemudian isi yang ketiga, dalam 2 tahun tersebut jika tidak ada perubahan maka undang-undang yang sebelumnya akan berlaku kembali. Seperti Undang-Undang Nomor 13 yang berkaitan dengan ketenagakerjaan itu akan berlaku kembali. Kemudian dalam putusannya juga kebijakan yang bersifat strategis atau yang berdampak luas itu tidak dibenarkan untuk diterbitkan kembali atau mengeluarkan PP setelah 4 PP tadi tidak diperbolehkan, sehingga cukup sampai selesainya perbaikan. Jadi tidak diperbolehkan lagi mengeluarkan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian yang terakhir adalah menyatakan Undang-Undang Nomor 11 itu masih berlaku. Di dalam putusannya menyampaikan bahwa memang Undang-Undang 11 masih berlaku, namun dengan berbagai syarat-syaratnya seperti tadi. Kemudian selama 2 tahun diberi waktu 2 tahun untuk memperbaiki undang-undang. Namun yang terjadi adalah munculnya Perpu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan alasan dinamika krisis ekonomi global yang memerlukan undang-undang untuk beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang sekarang ini. Kemudian juga telah dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 12 telah dilakukan perubahan menyesuaikan dengan Omnibus Law yang Omnibus tentang perubahan undang-undang. Kemudian yang terakhir disahkannya juga menjadi Undang-Undang Nomor 13 itu menjadi undang-undang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian lanjut pada putusan Mahkamah Konstitusi pada nomor 138 garing PUU garing 2009, parameter mengeluarkannya Perpu yang kegantian maksa dalam rangka penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yaitu adanya kebutuhan mendesak dalam menyelesaikan masalah hukum secara cepat. Kemudian undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi persoalan hukum. Kemudian kondisi persoalan hukum yang tidak dapat diatasi dengan membuat undang-undang secara prosedur. Ya, kita tahu sendiri bahwa undang-undang Cipta Kerja dibuat sangatlah singkat, sangatlah cepat, sehingga ketika ada waktu 2 tahun jika tidak ada perubahan maka akan kembali ke undang-undang yang lama atau undang-undang sebelumnya. Sehingga yang dilakukan pemerintah saat ini adalah mempercepat mengeluarkan undang-undang sehingga yang munculnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Jadi baru beberapa hari kemarin Undang-Undang Nomor 6 ini sudah berlaku menggantikan Undang-Undang Nomor 11. Kemudian rumusan masalah yang saya buat adalah bagaimana status turunan PP Cipta Kerja dengan adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sekarang ini menjadi Undang-Undang Nomor 6.
yang dikeluarkan yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Kemudian tujuan penelitiannya eh, mengetahui hasil analisis yuridis terhadap PP turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana status sampai saat ini ketika adanya undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 6 itu tadi. Metode yang saya gunakan masih sama, yaitu menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Nanti dalam penelitian saya menggunakan Undang-Undang Ketenagakerjaan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, dan yang terakhir perbandingan dengan Perpu Nomor 2 tahun 2022. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, di dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 ada beberapa poin yang menjadi bahan penelitian saya karena mempengaruhi hak-hak sebagai pekerja yang bersifat mendasar. Di antaranya adalah kaitannya dengan upah minimum kabupaten yang tidak lagi diwajibkan. Jadi gubernur tidak lagi mewajibkan penentuan upah di setiap kabupaten atau kota. Kemudian ada pekerja outsourcing yang bebas di semua area kerja, di mana dalam Undang-Undang 13 yang sebelumnya pekerjaan outsourcing hanya ada empat area kerja, ini yang hanya diperbolehkan menggunakan jasa outsourcing. Namun di dalam Perpu atau undang-undang yang terbaru ini, semua pekerjaan bisa menggunakan jasa outsourcing atau alih daya. Kemudian PHK yang semakin dipermudah. Di dalam undang-undang yang baru, alasan efisiensi pun sangatlah dimungkinkan untuk mem-PHK karyawan dengan nilai pesangon yang dikurangi, di mana Undang-Undang yang 13 kita ketahui bahwa dari total ketika terjadi PHK bisa sampai 32 kali, namun di dalam Undang-Undang yang terbaru pesangon dengan alasan efisiensi hanya memperoleh 0,5 dari pesangon. Kemudian pekerja kontrak yang berkelanjutan. Sini di dalam Undang-Undang Nomor 13 kontrak pekerja maksimal paling lama adalah 2 tahun. Namun di dalam dalam Undang-Undang Nomor 6 kontrak pekerja bisa sampai 5 tahun. Kemudian terkait dengan hak cuti, waktu istirahat, dan pengaturan jam kerja. Kalau eh, hak cuti dan istirahat di dalam Undang-Undang Nomor 13, hak cuti kita cuti tahunan selama kita bekerja 6 tahun, maka kita akan memperoleh cuti besar. Namun di dalam undang-undang yang terbaru, cuti tersebut dihilangkan atau tidak ada lagi cuti kita selama yang sudah bekerja 6 tahun berturut-turut. Kemudian waktu istirahat adalah kita bekerja selama 8 jam. Di dalam Undang-Undang 13 pengaturannya ada 8 jam dan bisa dilakukan lembur atau overtime itu maksimal adalah 3 jam. Namun di undang-undang yang terbaru kita diperbolehkan untuk melakukan lembur sampai dengan 4 jam, sehingga waktu istirahat yang dirasa itu adalah mengurangi waktu istirahat kita sebagai pekerja untuk eh, memulihkan tenaga pikiran, karena kan bekerja sudah sampai 12 jam, ini sampai 14 jam karena yang tadi 8 jam ditambah 4 jam jadi 12 kerja. Dan yang ada pengaturan terkait dengan tenaga kerja asing. Kalau di Undang-Undang 13 tenaga kerja asing harus memiliki surat izin yang ada di Kementerian Tenaga Kerja. Namun yang terbaru sampai saat ini di Undang-Undang Nomor 6 rencana penggunaan tenaga kerja asing hanya sampai di dinas tenaga kerja yang terdekat atau di Disnaker setempat. Kemudian sanksi pidana terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran tenaga kerjaan. Di Undang-Undang Nomor 13 sanksi pidana sudah jelas. Ketika terjadi pelanggaran tenaga kerjaan, maka
sanksi pidana dapat dijatuhkan, namun di dalam undang-undang yang terbaru hanya sanksi administrasi. Kemudian analisa turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Peraturan pemerintah atas turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sampai saat ini masih berlaku, dan munculnya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 6 tentang perubahan pengganti Undang-Undang Nomor 2. Di dalamnya menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 6 itu membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, atau dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 sudah tidak berlaku lagi. Namun di dalam ketentuan bab ketentuan umum atau di dalam bab penutup undang-undang tersebut ada catatan bahwa peraturan pelaksana dari undang-undang yang telah diubah oleh Perpu ini atau Undang-Undang Nomor 6 ini masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang saat ini berlaku. Jadi ketika PP 34, 35, 36 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6, maka masih bisa digunakan. Kemudian dari hasil penulisan saya kesimpulannya bahwa Undang-Undang Nomor Perpu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 yang sekarang ini menjadi Undang-Undang Nomor 6, pemerintah dalam hal ini sudah menyatakan inkonstitusional, sudah mencabut Undang-Undang Nomor 11, menggantikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang sebenarnya akses keterbukaan informasi terhadap undang-undang yang baru ini adalah sangatlah minim, padahal di dalam putusannya itu ada Mahkamah Konstitusi meminta untuk adanya partisipasi publik, masukan dari masyarakat luas untuk memperbaiki undang-undang. Namun yang terjadi saat ini adalah langsung mengubah peraturan pembuatan undang-undangnya. Jadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 itu dirubah. Yang dirubah adalah pembuat undang-undangnya. Padahal yang diminta dari Mahkamah Konstitusi itu adalah memperbaiki undang-undangnya, memperbaiki isinya, menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dalam peraturan pembuatan perundang-undangan. Kemudian dalam sisi perlindungan hukum ketenagakerjaan, pekerja harus dipastikan sesuai dengan teori konstitusional perlindungan hukum, hak asasi manusia, dan norma-norma yang tidak bertentangan pada pasal 27 ayat 2, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa perlindungan hukum formal juga tidak berpihak pada pekerja buruh yang biasa berada di bawah tekanan. Apalagi dengan hukum acara yang kaku, pengusaha dapat mengabaikan kasus dan waktu yang membutuhkan waktu yang panjang dalam penanganan kasus, sehingga cenderung lebih banyak merugikan pekerja dari pengusaha. Hanya mementingkan kepentingan pengusaha sendiri. Mungkin itu dari pemaparan materi dari saya. Jika ada pertanyaan, kritik, saran atau apa, saya persilahkan dari dosen untuk Baik, penguji. terima kasih Rozak. Monggo kesempatan pertama untuk Pak Rifki sebagai dosen penguji proposal Rozak ya beberapa waktu yang lalu. Pak Rifki, apakah bisa mendengar suara saya atau Rozak tadi dengan jelas? Kalau posisi di bis mungkin agak bising ya Pak. Halo. Monggo Pak Rifki. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat ujian tertutup ya Pak Rifki. Saya tunggu ceritanya di kampus loh Pak. Kode ujiannya. Ya. Wah, Dore. Monggo Pak Rifki. Yang pertama apa ya ngarani?
Rozak dicatat ya. Ya, Ya, Bu. cerita yang diceritakan Mas Rozak tadi itu tentang pergeseran pengaturan dari Cipta Kerja ke undang-undang yang baru itu. Pertanyaannya terus kemudian, sampean menganggap itu baik apa tambah baik apa tambah buruk, Mas? Kalau dari analisa saya, itu adalah memperburuk kondisi, di mana seharusnya adalah Bukan gini maksudnya, konsep penataan ketenaga kerjaan dengan undang-undang yang ada yang baru ini itu ada perbaikannya atau tidak? ada beberapa pasal yang mengalami perubahan itu, eh, ada baiknya maksudnya, ada beberapa item yang memper eh, memberikan apa namanya, mempermudah bagi pekerja, atau alasannya adalah Nah, ini yang paling saya tunggu sebenarnya pernyataan ini. Baik buruk suatu undang-undang itu tolak ukurnya mempermudah tenaga kerja atau menciptakan keadilan. menciptakan keadilan. Kemudian sampai dari awal sampai akhir penjelasan tadi ngomong perubahan itu memperburuk, itu dasarnya kemudahan tenaga kerja atau keadilan. Kalau membandingkan dengan Undang-Undang 13, saya menganggapnya itu adalah akan memperburuk itu. Ya pertanyaannya gini, bukan masalah memperburuk. Makanya kan saya tanya dulu. Dikatakan pengaturan itu semakin buruk, itu dasarnya itu karena sampean menganggap itu mempersulit buruh, atau karena memang undang-undang yang baru itu jauh dari nilai-nilai keadilan, atau jauh dari, contoh kalau undang-undang kan ada asas-asas pembentukan undang-undang ya, Ya. itu ya. Apa tolak ukurnya buruk dan baik itu? Buruk dan baiknya adalah dicerminkan dari kesejahteraan. Kalau dilihat dari undang-undang yang baru, kesejahteraan bagi pekerja itu sangat menurun. Jadi di Undang-Undang Apa Dasar tolak sudah ukurnya menyatakan, kesejahteraan? eh, di dalam Undang-Undang Dasar disampaikan bahwa pekerja dapat memperoleh hak untuk bekerja dan penghidupan yang layak. Di dalam pembukaan undang-undang juga sudah eh, disebutkan bahwa untuk memenuhi penghidupan yang layak, maka salah satunya adalah memberikan perlindungan terhadap pekerja, memberikan kemanfaatan bagi pekerja. Pertanyaannya sekarang gini, salah satu bentuk memberikan perlindungan terhadap pekerja itu apa? Kalau dalam hukum itu, salah satu asas untuk perlindungan hukum itu asas kepastian hukum loh Mas. Apakah dengan adanya undang-undang ini menjadikan pengaturan buruh itu tidak pasti? Satu. Terus kemudian, apakah dengan adanya undang-undang ini buruh kehilangan haknya untuk bebas, contoh. Nah, bebas memilih pekerjaan, bebas mendapatkan pekerjaan, bebas untuk memilih lanjut atau tidak lanjut kerja. Contoh. Apa tolak ukurnya? Soalnya gini, kadangkala kita itu terjebak pada persepsi tentang baik buruk itu, persepsinya itu pada mudah. Padahal dalam konsep Undang-Undang Dasar 45, baik buruknya suatu produk hukum, itu tolak ukurnya jelas. Pancasila toh harusnya, kalau kita ngomong filosofisnya. Ya. Terus kemudian kalau pada aspek normatifnya, otomatis kan di pasal 28, 27 sampai dengan 31 itu. Gitu. Kalau saya sebenarnya nggak masalah sampai pakai itu, tapi kalau menurut saya nggak usah jauh-jauh ke situ. Cobalah terus kemudian sampean buat satu parameter tentang baik dan buruk itu sebenarnya sederhana untuk mengukur apakah peraturan atau undang-undang itu mengalami degradasi atau tidak. Itu sederhana sebenarnya.
coba saja pakai ketentuan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu akan jauh lebih baik. Itu satu contoh terkait dengan prosedur maupun substansinya. Yang kedua, kalau sampean kaitkan dengan ketenaga kerjaan, sampean harus menjelaskan perspektif ketenaga kerjaan itu, dalam perspektif ketenaga kerjaan itu sampean menggunakan parameter apa untuk menyatakan bahwa suatu undang-undang itu baik, suatu undang-undang itu buruk. Contoh sampean menggunakan konsep perlindungan hak buruh berdasarkan traktat apa, berdasarkan perjanjian apa, berdasarkan aturan yang mana. Yang itu harusnya sesuatu yang diakui oleh Indonesia. Halo? Ya Pak, lanjut. Ya. Jadi sebenarnya kalau saya tidak paparan sampean tentang contoh tadi yang saya dengarkan sampean salah satunya menyinggung terkait dengan dulu kontrak itu 4 tahun, 2 tahun, 2 tahun. sekarang 4 tahun. Ya. Pertanyaannya Ya, terus kemudian dengan perpanjangan masa kontrak dalam artian kontrak sampai orang punya bisa dikontrak sampai 4 tahun, apakah terus kemudian orang itu kehilangan haknya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak? ya, tidak, Tidak kan? tidak. Terus kemudian apakah orang itu punya kehilangan haknya untuk mendapatkan penghidupan apa kesejahteraan bahasanya ya gitu. Ya, kalau itu tidak, karena yang ketika usia masa produktif adalah usia-usia di 17 sampai 25 tahun. Ya. Ya, ketika nanti kita bekerja lebih sekali masuk perusahaan 5 tahun, maka yang terjadi eh, ketika sudah selesai dalam satu perusahaan akan berpindah atau mencari pekerjaan lain akan lebih sulit karena faktor usia atau yang sekarang perusahaan menginginkannya adalah Ya. dari Enggak, pertanyaannya cuma usia. gini saja sebenarnya. Pekerjaan itu sebagai dalam konteks kita bekerja ya, bekerja itu dalam konsep buruh keperdataan itu sifatnya kan kontraktual sebenarnya semua pekerjaan. Ya kan? Iya, ada perjanjian. Nah, ya. Yang dikatakan orang itu merdeka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, untuk mendapatkan kehidupan yang layak, itu terkait dengan orang itu harus mendapatkan menjadi pegawai tetap atau dia itu punya kemandirian, kemerdekaan untuk menentukan dia akan bekerja atau tidak. Seharusnya ya bisa untuk menjadi pekerjaannya tetap. Jadi pekerjaannya adalah udah pasti. Kalau untuk Oh, begini pertanyaannya gini sekarang. Jadi orang itu dikatakan merdeka mendapatkan punya kemerdekaan untuk mendapatkan kehidupan yang layak itu tolak ukurnya pekerjaan tetap. pekerjaan tetap. Itu Iya, apa dasar teoritisnya sampean? karena dengan Bukan, sam- enggak ILO seperti itu tah. sebenarnya sih tidak Ini, kalau terkait. ya ini penelitian hukum toh. Iya, Iya, konsepnya ILO seperti itu tah tentang konsep pekerjaan yang layak untuk kemanusiaan itu. sebenarnya tidak karena bebas dalam Nah, ya ILO makanya itu itu kan sebenarnya kan ketika memperbolehkan. orang ya, maksud saya itu gini, ketika sampai membangun argumentasi itu harus ada dasarnya. Jangan menggunakan persepsi yang Satu sisi. iya, persepsi subjektif kita. Paham maksudnya ya? Ya, Contoh tadi itu satu, terus kemudian dua, pernyataan terkait dengan lembur contoh. Lembur itu kan sampai ngomong lembur itu yang tadinya dari berapa jam? 3 2 jam ya? ya sebelumnya. 2 jam. Ya, Sekarang boleh sampai 4 jam. 4 jam. Pertanyaannya terus kemudian, apakah dalam undang-undang itu seseorang dilarang untuk menolak ketika diminta lembur? Jadi Ya, kalau diminta lembur harus ada kewajiban untuk mau untuk menerima. tidak, Ya, tidak kan? tidak, Dalam tidak konteks harus, tidak harus menerima. nah, pertanyaannya terus kemudian, kalau ada kebebasan untuk menerima dan menolak,
problem HAM-nya di mana? Karena di dalam sebuah perusahaan atau yang terjadi di perusahaan ketika itu merupakan perintah dari atasan, otomatis mau tidak mau itu menjadi sebuah kewajiban. Padahal di sisi lain Dasarnya apa sampai ngomong gitu? karena di dalam ketentuan tata tertib perusahaan kan ada harus mengikuti perintah atasan itu. Loh, Dalam enggak, pertanyaannya kan gini, lebih tinggi mana undang-undang dengan peraturan perusahaan? ya kalau terkait dengan struktur undang-undang tetap undang-undang. Secara undang-undang Ya, kita bisa menolak. Namun ya. namun di dalam suatu perusahaan pekerja dengan pengusaha statusnya adalah eh, lebih lebih berkuasa terhadap pengusaha. Jadi Nah, kalau tidak mau pertanyaannya, lembur ini nih, adalah gitu. ya, oke gini. Maksud saya itu ke situ sebenarnya. Problem sampean yang sampean sampaikan terkait bahwa undang-undang ini lebih baik, lebih buruk, itu bukan masalah aturannya lebih baik atau lebih buruk sebenarnya. Isunya itu sebenarnya bukan pada undang-undangnya, tapi pada kondisi pekerja ketika undang-undang itu ada. Kalau undang-undang ini ada di Amerika, bisa jadi nggak ada masalah. Soalnya mereka kelas antara kesetaraan antara pekerja dan majikan itu ada. Karena ini diberlakukan di Indonesia, maka itu akan menjadi buruk. Jadi problemnya bukan di aturan pada akhirnya, tapi pada konteks buruhnya dan relasi buruh dan majikan di Indonesia. Problemnya harusnya di situ sebenarnya. Kalau yang sampean paparkan mulai awal sampai akhir tadi itu ya. Iya. Harusnya sampean mengarah kajiannya ke situ. Kalau Pak mau Rifki izin masuk ya Pak. Oke. Halo. Pak Rifki, Pak, Oke. ini sebenarnya antara judulnya Rozak dengan isunya itu ada yang miss kalau menurut saya ya Pak ya. Jadi judulnya Oke. Rozak ini analisis yuridis terkait Perpu ini Cipta Kerja, tetapi di isu hukumnya Rozak itu ingin mengangkat bagaimana status turunan dari peraturan pemerintah yang diterbitkan dari UU Ciptaker pasca dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Jadi isunya Rozak itu status kayak PP 34, 35 dan seterusnya itu apakah masih berlaku atau tidak. Begitu Pak Rifki. Jadi antara judul dengan isu ini agak miss ya Rozak. Jadi kalau Pak Rifki fokusnya ke judulnya Rozak ini tadi Bufat ngelihatnya itu di status turunan PP-nya. Jadi sebaiknya seperti apa Pak Rifki mungkin Rozak agar bisa lebih mudah begitu. Ya. Kalau makanya tadi itu loh Mbak Yu, kalau sampean fokusnya di status turunan, parameternya harusnya di undang-undang pembentukan. Halo. Kalau kesimpulannya Rozak, PP itu masih berlaku meskipun UU Ciptaker sudah digantikan dengan UU 6 tahun 2003 ya Rozak, di kesimpulannya Rozak ya. Dalam kesimpulannya dinyatakan masih berlaku karena selagi tidak bertentangan. Iya. Nah, Pak Rif, Pertanyaannya pertanyaannya gini sih masalahnya. Makanya itu kan saya ngomong awal tadi itu kan itu. Kalau sampean ke judulnya beberapa paparan tadi itu ya problemnya bukan di pergeseran aturan. Tapi kalau sampean ke isu hukumnya tentang turunan aturan turunan harusnya sampean gunakan juga apa peraturan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu sebenarnya. Oh, Untuk jadi apa mungkin bisa dasar analisisnya. Pak Rifki, seandainya Rozak tolong tunjukkan yang poin A-nya Rozak. Poin A. Tadi yang status turunan peraturan pemerintah itu kan ada di poin B. Nah, coba poin A tunjukkan Rozak. Nah, Rozak, kalau Bufat menangkap apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rifki, untuk poin A ini sebenarnya apa ya? Mungkin lebih
lebih baik Tapi diisi dengan bagaimana prosedur pembentukan dari Perpu itu sendiri, kemudian Iya, menjadi benar gitu. undang-undang, Mm-mm. sehingga matching dengan status PP sebagai turunannya, gitu ya Pak Rif. Karena Iya, kalau mending gitu. kalau Rozak memunculkan pembahasan terkait bagaimana pihak buruh dalam hal ini melihat atau pekerja melihat peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang kemudian jadi UU nomor 6 tahun 2003 ini kan Hmm. secara subjektif gitu ya Pak Rifki, Iya. karena mereka merasa dirugikan. Nah, Rozak bisa menangkap maksudnya Pak Rifki nggak? Ini Bu Fat coba menjembatani karena Rozak bingung dari tadi tuh wajahnya. Kalau ini diganti iya, Rozak dengan bagaimana sih prosedur yang seharusnya dilalui oleh sebuah undang-undang untuk bisa jadi dari Perpu kok terus bisa jadi undang-undang. Nah, ini kan matching dengan pembahasan Rozak yang poin B gitu. Mungkin maksudnya Pak Rizky gitu Rozak. Tetapi iya, kalau Rozak fokus dengan yang subjektivitas pekerja memandang UU nomor 6 tahun 2003 yang lebih merugikan dia, maka harusnya bahasan B itu terkait dengan tolok ukur baik buruknya sebuah undang-undang. Seperti itu ya Pak Rizky ya? Iya, betul. Nah, gitu Rozak maksudnya. Jadi Rozak nggak bingung ya. Jadi sekarang tinggal merubah poin A dirubah atau poin oh B poin yang B. dirubah gitu Rozak. Tapi kalau Bu Fat sepertinya Rozak kan sudah membahas yang turunan nih. Mungkin yang poin A yang syarat dengan Hmm, subjektivitas pekerja itu yang yang mungkin perlu dihilangkan. digeser, Iya, tapi diganti dengan Iya. bagaimana sih seharusnya membentuk sebuah undang-undang. undang-undang yang Ya, baik lebih ke sesuai prosedur aturan. saja, Gitu bahasan gitu. aja. Soalnya mungkin Rozak ini kan masuk serikat buruh ya Pak Rif. Jadi subjektivitas Iya, dia akhirnya sangat akhirnya kental. Terbawa. analisisnya terlalu subjektif Iya. akhirnya. Khawatirnya Iya, tidak netral gitu loh Zak. Mungkin maksudnya Pak Rifki gitu ya Pak Deo. Iya, dan memang Gitu ya kelihatan Zak. nggak netral akhirnya. Iya, memang dia Beda curhat kalau di sini sampean kayak Pak Rifki. beda kalau Soalnya Sebagai posisinya dia pekerja. ini pekerja. terancam, Pak Rif. Eh, eh. Posisinya dia ini terancam dengan undang-undang yang baru. Outsourcing enggak, maksudnya ini loh Mbak bebas. Outsourcing Yu. bebas. Ya, Beda, iya, ngerti maksudnya ini loh, beda nek kemarin udah secara objektif pakai undang-undang walaupun iku udah punya misi aku gak seneng kalau undang-undang ini tapi kan harus ada tolak ukur yang itu secara legalistik itu bisa digunakan dan itu kan bisa sebenarnya kita menggunakan tolak ukur perundang-undangan sebenarnya kan ada undang-undang pembentuk peraturan undang-undangan gitu itu aja dipakai beberapa prinsip gunakan gitu untuk menjustifikasi pernyataanmu jangan terus kemudian dasarnya ini merugikan buruh itu sangat yoga dia akan bermasalah gitu. Oke, Rozak bisa menangkap ya. Sudah dicatat ya, Le? Udah, 2 Bu. hari selesai ya, Rozak. Nggak usah kemana-mana lah. Lebaran kamu garap tugasnya Pak Rifki. Foto Ya, masih aku yang seminggu kudu mari. iya Wis. semangat lah Pak D. Kan namanya juga ujian hidup. Ya, Rozak. Iya, tak tutup lawangku kan nampani tamu yo yo. Oh siap. Loh Pak, iya nggak Lah aku apa-apa gak Pak. Tak ngelencer, Pak. dukung. Ya, Rozak, Gak saya pikir situ. itu masukan yang sangat bagus dari Siap, Bu. Pak Rifki agar kita terlihat lebih netral. Ini kan juga nanti akan diupload ya, Rozak ya. Seluruh pengusaha akan melihat tulisanmu, Rozak, wah gitu Nah, kan. Khawatirnya iya, Bu. nanti kamu dijadiin direktur nanti ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Rifki. Hati-hati di jalan. Sekarang kita Yo, beralih ke Bu Budi dulu ya Pak Rif. Silahkan Bu aku Budi. tak undur sih ya nek ngono yo. Iya, siap Pak. Hati-hati Yo, Pak ya. Rifki. Oke Iya, oke oke. oke, oke Assalamualaikum. Pak. Salam. Monggo berikutnya kepada Bu makasih Budi. ya, Pak. Rozak, Kalau Rozak udah ini tegang ini Mbak. Enggak, Bu, nggak santai, Bu. apa-apa, Santai. istilahnya dari substansinya sudah diedel-edel sama Pak Pak Rifki Arif. ya. Iya, Ya, udah. Bu Budi lebih kepada ya redaksinya saja yang mungkin harus di ini ya. Mungkin nggak tahu kamu salah ketik atau bagaimana, Mas ya. Di latar belakang itu kan tertulis pengesahan Omnibus Law ya tanggal 5 Oktober. Nah, padahal di situ Presiden itu menandatangani sebulan berikutnya. Ini yang benar di mana? 5 Oktober 2022 apa 2 November 20 di latar belakang Mas. Pengesahan Omnibus Law. Benar, Bu.
Yang benar adalah tanggal 20 ya sebenarnya itu. Ya wes, ayo gantiin ya, Iya, Bu. diganti. Hmm. Terus penulisan untuk bahan hukum. Di metode penelitian itu sesuaikan dengan tata bahasa ya. Oh, iya. Metodologimu itu loh, Mas. Metodologi, ya, Bu. Ah, jadi coba slide-mu yang di metodologi. Nah, yuridis normatif pendekatannya struktural approach ya. Iya. Apa penafsiran sistematikal itu? Penafsiran sistematikal yaitu membandingkan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Di sini yang saya gunakan Undang-Undang 13, terus kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja yang Undang-Undang nomor 11, dan yang terakhir perbandingannya dengan Undang-Undang nomor 2 atau Perpu nomor 2 yang sekarang menjadi Undang-Undang nomor 6. Nah, itu sesuaikan dengan masukannya Pak Rizky tadi loh ya. Sudah kamu masukkan yang terkait dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan itu. Belum masuk situ, Bu. Nah, itu masukkan dan Iya, matching sama pembahasanmu sama rumusan masalahnya nanti ya. iya, Bu. Karena kan dirubah itu tadi substansinya. Rumusan masalahmu kan dirubah, Mas. Iya, Ya, jadi posisi yang sesuaikan sama. ya. Terus itu tadi jadinya yang pakai pembahasan yang di B ya, Mas ya. Biar nggak Ya, banyak ya, merubah ya. Terus yang di di B. situ ada frasa bahwa hak cipta kerja tersebut titik-titik. Nah, ini salah tulis atau gimana, Mas? Yang di titik B. Yang di pembahasan B, pembahasanmu. Mungkin nggak masuk di sini Oh, di artikelmu yang keseluruhan, yang full hmm. artikel di full Iya, Bu. artikelmu. Coba kamu cek frasanya ya. Bahwa di situ kan ada hak cipta kerja tersebut. Oh, Nah, iya, ya, ada. ya, ya, dicek lagi ya, frasa-frasanya itu ya. Frasanya ini loh, Mas, pasal-pasalnya ini loh, Pasal ya, Bu. ya. Nah, mungkin itu masukan dari Ibu Budi, Mas ya. Iya, Bu. Baik. Ya, Terima terima kasih. kasih Bu Budi untuk masukannya. Ya, Sama-sama Bu Budi. Rozak, jadi kalau Pak Rifki tadi membantu Rozak untuk membenahi substansi, sedangkan Bu Budi lebih kepada teknis penulisan. Kayaknya Penulis. banyak yang typo ya Rozak. Berarti nanti coba kamu inikan lagi penulisan undang-undang nomor sekian N-nya itu besar, tidak kecil, kayak gitu-gitu Rozak. Kemudian penulisan huruf besar di tengah padahal dia bukan awal kalimat, nah kayak gitu-gitu. Ya, Itu secara teknis penulisan. Eh, dengan berakhirnya masukan dari kedua dosen penguji, kalau dari Bufat hanya membantu untuk meresumkan ya, Rozak ya, nanti Bufat bisa WA ke Rozak, beberapa catatan-catatan, hanya yang paling penting adalah dalam seminggu ke depan, tolong Rozak mengejar begitu ya. ya, Bu. Sehari selembar gitu ya, jadi seminggu ada 10 Ada lembar. perubahan. Ada perubahan. Kalau Rozak ingin mengejar pendaftaran yudisium Yudisium. sampai 28 April. Dan tadi kalau dari Bufat sih hanya di judul Rozak tolong sesuaikan dengan isi ya. Dengan isi. Kemudian catatan dari Pak Rifki yang sangat Bufat garis bawahi adalah pembahasan poin A-nya Rozak itu tolong terkait dengan bagaimana sih prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik kaitannya dengan si Perpu ini berubah jadi Undang-Undang nomor 6 itu aja. Sedangkan subjektivitas Rozak sebagai buruh yang nah itu ada di Nggak ada. slide itu Nggak kayaknya usah. dihapus aja daripada Pak Rifki nggak tanda tangan kan susah ya Zak. Yo. Iya, Bu. Oke, baik. Eh, Alhamdulillah, terima kasih Pak Rifki. Terima kasih juga Bu Budi yang sudah memberikan masukan kepada Rozak, juga kepada Mas Faiz yang sudah merekod. Eh, untuk sesi ujian skripsi pada malam hari ini,
Saya dari pembimbing Rozak menyampaikan banyak terima kasih, dan kepada Rozak silahkan di close ya, dan kita akan kalau sudah tarawih ya berarti nggak usah tarawih lagi, tetapi kalau belum ya bisa dilanjutkan dengan tarawih di rumah masing-masing. Dari saya terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Budi. Ya, Rozak bisa sama-sama Bu keluar Fuad. dulu nggak apa-apa. Yuk, Terima kasih Pak Rifki. Aman. Aman ya Pak, biar hati-hati, Pak. disesuaikan dengan Diadel-adel gara-gara masukan. salah ketik. Iya, oh sama Iya, dia del pisan. Rozak nggak apa-apa keluar dulu ya Rozak. iya Bu. Makasih. Oke, Assalamualaikum. iya. Waalaikumsalam.